Sapu bersih Kabinet Jokowi. Presiden Prabowo diprediksi gergaji menteri titipan Oktober ini. Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal? Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break tuh. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah, masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini, atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah, Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Menhan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri harus circle-nya Prabowo. Berarti yang bakal kena gergaji berikutnya abang tadi sebut Tito? Ya. Listio Sigit Prabowo. Oktober sudah pasti kena reshuffle, harus diganti. Listio Sigit itu tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya, sehingga terjadi kasus-kasus kerusuhan ini. Budi Gunawan backgroundnya memang bukan intelijen. Jadi kesalahan Presiden Jokowi menempatkan Budi Gunawan sebagai kepala BIN waktu itu. Menhan tidak akan diberikan kepada yang lain selain Syafri. Tipis kemungkinan Syafri akan menjadi pengkhianat bagi Prabowo. Apa yang kita analisis di sini terbukti semuanya, Bung Indra. 17 orang titipan dari Kabinet Jokowi pelan-pelan akan digerus, akan dicopot. Saya malah menyarankan kalau bisa mereka buat surat pengunduran diri daripada dipecat. Saya kira perlahan-lahan ketua umum partai yang loyalitasnya bercabang-cabang selamat menunggu surat pemecatan. Bapak tadi sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Itu maksudnya ada reshuffle atau gimana sih, Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya, Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Sekarang semua sudah terjadi dan kami kaget. Anda mulai menggantikan semua orang-orang Jokowi. Kami ini orang-orang militan Jokowi yang tidak akan mundur melawan kamu, Prabowo. Pak Prabowo itu sudah lepas dari penyanderaan politik. Katakanlah kalau mau disebut itu Pak Jokowi. Atas kegembiraan ini saya beri 2 jempol. Jadi bukan 1 jempol, 2 jempol? Bukan. Untuk Presiden? 2 jempol untuk Pak Prabowo. Kalau mengganti Budi Ari?
Nah, Budi Ari itu memang orang yang selalu diteriakin untuk diganti. Pertama, memang karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan kan tidak jelas, memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan gitu ya. Lalu yang kedua, kasus yang ditinggalkan dia di Kominfo kan tidak bisa dilepaskan dengan dia. Bagaimanapun orang tetap akan tidak percaya kalau orang seperti ini kok bisa gitu. Masalahnya belum jelas, oleh sebab itu menurut saya harus ada langkah lain dari penegakan hukum. Di beberapa podcast ada yang sangat meyakini Pak Prabowo itu sudah lepas dari penyanderaan politik. Katakanlah kalau mau disebut itu Pak Jokowi. Ditambah dengan Pak Jokowi. reshuffle sekarang yang beberapa orang dekat Pak Jokowi gitu ya. Dan mungkin memang masih ada lagi, ya terserah Pak Prabowo. Kalau Anda tadi meyakini akan ada reshuffle periode kedua, berarti ini semacam cara Prabowo untuk mencicil ya, untuk membuat jarak dengan Presiden Jokowi. Secara psikologi orang sedikit banyak kegelisahan dan kepastiannya itu mulai terpenuhi. Artinya yang tadinya gelisah mulai lihat kepastian karena pergantian kabinet yang cukup drastis hari ini. Tetapi secara sosiologis orang masih menuntut sesuatu yang melampaui semacam letupan kegembiraan kecil hari ini, yaitu sifat dari perpolitikan kita yang masih feodalistis, sifat dari perpolitikan kita yang belum sepenuhnya diakhiri melalui satu tindakan bermutu, yaitu memutus hubungan dengan rejim sebelumnya. Walaupun kita tahu secara gradual peristiwa-peristiwa mungkin dalam 6 bulan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo berupaya untuk mengambil jarak dari Presiden Jokowi dengan membatalkan beberapa proyek strategis, dengan memahami bahwa rakyat sebetulnya background psikologinya atau saya sebutkan deep psikologinya menghendaki ada semacam penghukuman pada rejim sebelumnya. Jelas itu tuntutan yang akan berlanjut karena Presiden Jokowi itu merusak demokrasi, memberantakkan sendi-sendi kehidupan konstitusi itu, dan semua itu harus dicatat secara jujur bahwa memang Indonesia dilemahkan demokrasinya oleh Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga demokrasi menurun terus, indeks korupsinya memburuk, indeks demokrasi memburuk, seluruh indeks yang seharusnya menunjukkan prestasi Indonesia justru memburuk dalam 10 tahun ini, dan akibatnya legitimasi pemerintah yang belum menunjukkan jarak yang signifikan dengan rejim sebelumnya juga digerogoti. Ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lain. Dan ini dilakukan untuk agar pelayanan publik, mesin pemerintah itu bisa bekerja lebih optimal. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk para menteri, wamen yang baru saja dilantik, agar mereka ini bisa bekerja dengan baik dan sekali lagi menunjukkan kerja terbaiknya untuk kita semua. Ya. Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan
olahraga. Itu sepenuhnya wilayah eksekutif dan wilayah hak prerogatif Pak Prabowo. Ya, kita serahkan betul, kita percaya betul mandat rakyat kepada Pak Prabowo itu eksekutif. Kita diberi mandat rakyat menang di legislatif. Kita urusi DPR ini yang masih dalam kondisi yang perlu langkah-langkah yang Mbak Puan mau pimpin sendiri untuk mereformasi DPR ya. Sebaiknya itu yang lebih menjadi concern daripada PDI Perjuangan. Kebetulan dikasih mandat rakyat, kita menang di legislatif. Mandat rakyat eksekutif itu Gerindra dan Pak Prabowo. Mandat rakyat ke legislatif atau DPR itu ke partainya Ibu Mega, dalam hal ini Mbak Puan sebagai ketua. Dengan peristiwa kemarin, PDI pasti akan berkonsentrasi mengimporeng, memberdayakan, melakukan langkah-langkah korektif dengan mendengarkan berbagai masukan masyarakat untuk lebih transparan, untuk lebih terbuka, lebih akomodatif dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislatif. Itu saya kira yang lebih relevan ditanyakan untuk PDI. Kalau yang wilayah eksekutif, saya kira domain dari Pak Prabowo sebagai presiden maupun domain dari Gerindra yang diberi mandat kepada rakyat. Ya? Gejolak di internal Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan mencapai puncaknya pada Oktober mendatang. Sebuah gelombang reshuffle besar disebut-sebut tengah disiapkan untuk membersihkan posisi strategis dari menteri yang dianggap bukan orangnya Prabowo. Langkah ini, menurut analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting, merupakan manuver krusial Prabowo dalam melakukan konsolidasi kekuasaan secara penuh. Target utamanya adalah para menteri yang dinilai sebagai titipan dari era pemerintahan sebelumnya. Dua nama besar yang disebut berpotensi sudah terdepak adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disebut-sebut menjadi yang selanjutnya. Menurut Ginting, Prabowo secara perlahan namun pasti akan mencopot para pembantunya yang loyalitasnya tidak tegak lurus kepada dirinya sebagai panglima tertinggi. Prabowo akan perlahan-lahan menggergaji orang-orang yang dianggap titipan dari pemerintahan sebelumnya, ujar Ginting dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Rabu tanggal 10 September tahun 2025. Ginting menjelaskan bahwa doktrin kepemimpinan Prabowo berakar kuat pada latar belakang militernya, di mana loyalitas komando adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk loyalitas ganda atau keraguan. Siapapun menteri yang loyalitasnya terbelah atau diragukan, posisinya diyakini berada di ujung tanduk. Prinsip ini tercermin dari penunjukan sosok yang dikenal sangat loyal kepada Prabowo, Syafri Syamsuddin, sebagai Menko Polhukam ad interim. Ini menjadi sinyal jelas bahwa Prabowo hanya menginginkan orang-orang kepercayaannya di lingkaran inti kekuasaan untuk mengamankan agenda-agendanya. Lebih jauh, Slamet Ginting menilai Prabowo kini sedang memainkan strategi politik yang sulit ditebak dan jauh dari kata konvensional. Presiden disebut tidak akan ragu menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan menteri yang dianggap tidak sejalan. Ia menggunakan berbagai cara untuk menggergaji orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengannya, termasuk dengan memanfaatkan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, kata Ginting. Pada akhirnya, seluruh manuver politik ini bermuara pada satu tujuan, menciptakan stabilitas pemerintahan yang solid dan tanpa gangguan internal. Prabowo ingin memastikan seluruh gerbong kabinetnya bergerak dalam satu irama dan satu komando. Prabowo akan terus menata kabinetnya untuk memastikan bahwa semua menteri yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar loyal dan sejalan dengan visi dan misinya, pungkas Slamet.